Golagung TV, saya ada di Kuburaya, Kalimantan Barat. Sahabat Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi semua ada di sini. Saya dan Bang Adi dari Genpi Pesona Indonesia sudah berada di kawasan apa ini, Bang Adi? Masjid Nasrullah atau biasa disebut Masjid Batu. Masjid Nasrullah atau Masjid Batu. Ini posisinya dari Teluk Pakedai sekitar berapa ya? Sekitar 2-3 kilo? 2-3 kilo aja. Oke, tadi kami naik motor ya, naik motor darat. Nah, lihat. Ada bapak tua mendayung sampah. Sebetulnya yang paling menarik, Bang Adi, yang paling menarik adalah dari Teluk Pakedai itu kalau ini direvitalisasi, misalnya ini ada trotoar kayak Waterfront City ya, naik perahu dari Teluk Pakedai, mungkin nggak menurut kamu? Oh banget, ini keren banget karena eksotis sekali Bang Golagung. Kalau kita lihat aja dari sini, ya. Kiri kanannya udah itu, sungainya bersih. Wah, ini keren banget. Mungkin nggak? Mungkin banget. Dari mana dananya? Dari manapun bisa. Dari manapun bisa. Dari nah, manapun bisa. Berarti Dinas Pariwisata Kuburaya harus tahu potensi di sini, ya kan? Pasti. Kalau naik darat, naik motor itu biasa, ya. Berarti nanti dari Teluk Pakedai ke sini kita bisa jual wisata religi, Masjid Batu dan makam Guru Haji Ismail Mundu. Nah, sekarang kita ada teman kan di sini? Iya, sekarang Bang Golagung, saya temukan Bang Golagung sama pengurus masjidnya terlebih dahulu. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bang Golagung, ini imam besar dari Masjid Batu atau Masjid Nasrullah. Ya. Pak Haji Surahudin ya? Ini Ustaz? Budayawan di sini. Budayawan, alhamdulillah. Ini juga sama-sama Saya Ramdhani. Ya, saya Golagung. Nih Pak Haji, saya dari Banten. Jadi saya tertarik dari Teluk Pakedai datang ke sini. Nah, kenapa disebut Masjid Batu? Waktu tahun 26 Ya. ini belum ada orang bikin masjid dari batu, Oh, dari semen. dari semen maksudnya. Dari Oh, semen. tahun 1926. 26. Bagaimana bisa mendapatkan semen tadi? Ya itu ada apa pakarnya, yaitu Datuk Haji Bapak, Haruna. sini, Pak. Bukan. Datuk Haji Haruna. Ya. Itulah yang memelanjakannya Oh, di mana? Dari Pontianak dibawa ke sini? dari Surabaya, Singapura. Dari Surabaya? Oh, Surabaya ke Singapura. dari Singapura? Dari Singapura. Pak Haji ingat pembangunannya tahun berapa sampai tahun berapa? Pokoknya yang kita ingat tuh tahun 26 jadi. Dibangun tahun 26 ya? Mungkin resminya itu Pak, Ya. resminya tahun 1926. Oh, berarti dibangun sebelumnya ya? Sebelumnya. Iya, jadi mungkin hanya tidak tahu berapa tahunnya ya? Iya. Oke, jadi Masjid Batu ini adalah masjid. Jadi persoalannya batu itu adalah simbol dari semen tadi ya, modernisasi ya. Iya. Kan biasanya cikal bakal dari modernisasi bangunan masjid itu sendiri. Ah. Kalau sebelumnya mungkin kita lihat ya masjid-masjid yang zaman dulu itu kan mungkin dari kayu ya. Ah. Nah, ini dari awal mulanya dari perubahan bahan bakunya. karena khas di sini memang dari kayu kan? Kayu masih ada. Dari kayu. Bahasa itu kan rumah masyarakat itu kan terbuat dari Kayu- kayu semua. kayu belian ya? Iya, kayu belian. Dan ini tidak ada unsur kayunya ini. Ada juga. Hanya tiang-tiang mungkin ya. Ya, menarik ya. Sahabat Golagung TV, ini menarik tahun 1926 diresmikan Masjid Batu dari makam Guru Haji Ismail Mundu ya. Guru Haji Ismail Mundu. Guru Haji Ismail Mundu. Jadi yang membangun ini memang Guru Haji Ismail Mundu. Betul. Betul ya? Yang berdua ada membangun itu Datuk Penghulu Haji Haruna dan Haji Ismail dengan Datuk Enda Guru Haji Ismail Mundu. Jadi ini berarti sudah hampir
100 tahun. 100 tahun ya? Hampir setahun, sekitar 15 tahun lagi ya? 6 tahun lagi? 6 tahun lagi. 6 tahun lagi? 6 tahun lagi Cukup satu berumur. abadnya. Nah, tadi Masjid Batu. Sekarang kita akan membedah sejarah dari dari Guru Haji Ismail Mundu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ke dalam. Ya, oke. Mari sahabat Gulagung TV lihat ke dalam. Ya, sahabat Gulagung TV nih, Bang Adi, kita mulai masuk di teras masjid ini ya. Iya. Nah, ini lantainya, Pak Haji, asli nih. Asli. Dari tahun 1926 tadi. Ya, ini dari Surabaya. Dari Surabaya ya. Nah, ini memang model-model begini nih memang saya tahu banget ini. Lama banget. Zaman-zaman kolonial. Coba nih ke sini deh. Rud, ini kita lihat pintunya ya. Ini pintunya, coba ya. Nih, ini kaca patri, ini khas-khas tuh lihat. Nih, kaca patri ini juga masih orisinil ya. Original. Nih, ya. Oke, sekarang kita masuk. Jadi kalau yang ini dari Singapura. Oh, ini dari Singapura. Hampir sama dengan Masjid Sultan. Saya lihat motif ini Masjid Sultan di Singapura. Nih, hampir sama ya. Terus mana lagi? Yang itu dari Surabaya. Itu Surabaya ya. Ini mihrabnya dari dulu begini ya. memang ini asal dari Ya, kalau buat khotib ya asal. asli juga. Asli. Oh, ini lihat buat sholat Jumat juga asli. Apalagi trailernya ya. Lihat. Itu bentuk aslinya, Bro. Oh, ini Perubahan. Nah, ini jadi perubahan ini. Ini memang hampir mirip masjid-masjid di Malaysia dan Singapura. Ini saya ingat banget nih, Masjid Jami. Jadi di beberapa pesisir Malaysia dan Singapura nih ditemukan masjid-masjid juga seperti ini. Karena memang ini khas Arab dan Melayu. Perpaduan Arab Melayu lah. Nah, ininya Eropa nih. Oke, sahabat Gulagung TV, kita ke makam Guru Haji Ismail Mundu. Yuk. Bang Adi, makam Guru Haji Ismail Mundu. Nah, sahabat Gulagung TV, ini dia ya. Pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya. Nanti kita berjalan sekitar 300 meter ke dalam menemui juru kuncinya ya. Siapa? Guru Haji Ismail Mundu. Yuk. Ikutin. Sekarang kita udah ada di komplek pemakamannya Guru Haji Ismail Mundu. Oh. Nah, beliau ini adalah juru kuncinya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya. Sahabat Gulagung TV, saya sekarang memasuki areal pemakaman Guru Haji Ismail Mundu. Wafat tahun berapa, Pak? 57. Tahun 57. Jadi wafat tahun 1957. Iya. Baru sekali ya? Iya. Apakah ada hubungannya dengan guru sekumpul di Banjarmasin? Beliau bersahabat apa enggak? Banjarmasin. Ya, guru sekumpul di sana. Tumpul. Tidak ya? Tak ada. Oh, tak ada ya. Oke, kita masuk ke pemakamannya ya. Nah, ya, assalamualaikum. Selayaknya masuk ke pemakaman mungkin Silakan duduk Ya. dulu, istirahat dulu.
Sahabat Golagung TV, sekarang kita sedang berada di area pemakaman Guru Haji Ismail Mundu. Nih Bang Adi, ini yang pertama Bang Adi kesini? Udah beberapa kali sih. Beberapa kali ya? Iya. Wah, terima kasih nih. Nah ini Pak, tolong perkenalkan Pak, nama Bapak siapa? Bapak sebagai juru kunci di sini ya? Iya. Disebutnya kuncen apa juru kunci? Jupel Pak, Jupel. Juru pelihara. Juru pelihara. Oke. Siapa Pak namanya Bapak? Abdul Hamid, Pak. Pak Abdul Hamid ini juru pelihara makam Guru Haji Ismail. Guru Haji Ismail Mundu. Nah, Dengan Ilham. Dengan Dua Pak Ilham. orang. oh dengan Pak Ilham ya? Iya, 2 orang. Bapak ingat tahun berapa Guru Haji Ismail Mundu wafat? Ah, itu saya kurang ingat. Wafatnya Pak. 1957. 1957. Oke. Wafatnya. Ya. Langsung dimakamkan di sini ya? Iya, Pak. Ya. Dan Nah, ingat nggak guru datang ke sini tahun berapa? 1904. 1904. 1904. Bapak ada yang diingat ketika Guru Haji Ismail Mundu wafat, wasiatnya apa? Enggak ada Pak. Karena Tidak ada semasa sama meninggal saya ya dia tidak Nah, ingat, Bapak Pak. bisa, Saya masih kecil, Pak. oh masih kecil? Masih umur 8 tahun. 8 tahun. Nah, ke Pak Haji, apa ingat misalnya warisannya, wasiatnya apa? Tidak ada. Enggak ada. Cerita dari Oke. orang tua mungkin ya. Usia dia cuma itu aja. Kalau memang apa namanya tuh, kalau ada guru katanya mau ngajar, kalau sama dengan pelajaran saya katanya ikutlah katanya. Tapi kalau berbeda enggak usah pikir-pikirkan dulu. Oke, bisa diceritakan misalnya kegiatan Guru Haji Ismail Mundu di sini selama hidup dari tahun tadi datang ke sini tahun 1904 ya, sampai wafatnya tahun 1957, berarti ada waktu 53 tahun mengabdi di sini ya, mengajar di sini. Bisa diceritakan Pak, apa yang dilakukan oleh guru? Dan sejarah tuh, ini dalam sejarah tuh dia tuh pernah ngajar di sini. Ya. Ya. Kalau hari Senin dia ngajar di Asal. pasar. Pasar Teluk Pakedai. Pasar Teluk Kedai. Oke. Nah, kalau hari malam Rabu dia ngajar di Tanjung Bunga. Oke. Setelah itu pulang. Jadi di sini tempat tinggal ya? Tempat tinggal di sini. Oh, tempat tinggal ya. Dan guru membangun masjid batu. Oke. Bang Adi, Ya. ini di Indonesia ini kan banyak sekali makam-makam kiai atau guru-guru besar, ya, agamawan-agamawan, wali songo misalnya kalau di Jawa. Iya. Nah ini saya rasa Guru Haji Ismail Mundu masuk ke wilayah itu saya rasa. Iya, banget. Nah. Karena memang pengaruhnya itu sangat luar biasa besar sekali gitu. Menurut sejarah, beliau merupakan guru atau bisa dikatakan mufti ya. Mufti yang sangat besar, baik itu dari ajaran agamanya maupun pengaruh-pengaruh lainnya. Tapi Ya. biar kita lebih jelas Ya, kita bagaimana tanya ya. tentang pengaruhnya, kita langsung tanyain aja dulu sama Ya. beliau yang pakar tentang Nah, sejarahnya gitu, Bang. silakan. Nah, tentu yang lebih tahu kan. Iya. Bagaimana? Ya, Besar. kalau menurut sejarah, memang Haji Ismail Mundu ini kan orang biasa. Tetapi mengapa beliau itu selalu dikenal orang? Karena kemungkinan itu dari ilmu, Ya. ilmu yang hidayah dari Allah Ya. SWT. Jadi mengapa dia berada di Teluk Pakedai? Mungkin dari sejarah, mungkin ada hal-hal yang penting di daerah Teluk Pakedai ini sehingga beliau itu masuk ke sini. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan semasa dia berada di sini, seperti setelah membangun masjid, tentunya kita memperingati Hari Islam. Jadi beliau itulah yang mengkoordinir semua apa-apa yang diperlukan di dalam acara-acara tersebut. Jadi selain itu dia juga mengajar masalah fikih, terutama masalah tauhid, masalah akad nikah juga, masalah ahli Kitab-kitabnya waris juga. Ya, banyak ya, kitab-kitabnya. kitab-kitabnya ada. Ya. Nah, tentu orang bertanya sebetulnya siapa Guru Haji Ismail Mundu ini? Ya, Belajarnya kemana ya kan? Iya.
Boleh tahu Ustaz? Beliau sebelum ke sini memang beliau sangat masyhur ya, masyhurnya di kalangan dunia internasional. Jadi sebelum menginjakkan tanah ke tanah Teluk Pakedai juga dia sering ke Mekah. Ya. Jadi keliling. Jadi waktu masa kecil itu umur beliau tuh belum sampai 20 tahun atau umur setelah khatamkan Al-Qur'an, beliau ke Sumbawa. Jadi di sana ada Kesultanan Sumbawa yang di Nusantara ini. Lalu tidak lama beliau ke Goa. Jadi sana menuntut ilmu, bukan cuma jalan-jalan tapi menuntut ilmu. Kebetulan ayahanda beliau ini masih kekerabatan di sana, termasuk daripada Agalera Mundu, termasuk jadi pada kerabat-kerabat di kerajaan ataupun Kesultanan Goa di sana. Tidak lama beliau baru ke Mekah. Di Mekah sanalah beliau menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, mengkaji dari kitab Nahu, Sorof, sehingga beliau dapat menafsirkan Al-Quran itu dalam bahasa Bugis. Karena berhubungan pada masa itu di Nusantara ini kan warga masyarakat Bugis yang ada di seluruh Nusantara, termasuk waktu itu kan Teluk Pakedai ini bahasanya fasih dalam berbahasa Bugis Makassar ataupun apa. Jadi rakyatnya itu kan mau mengaji masih malu-malu. Jadi menafsirkan bahasa lain dia bingung. Jadi diartikanlah Al-Quran itu dalam bahasa Bugis di sana. Namun guru tidak cuma fokus ke itu, tapi beliau selalu berpikir agar Nusantara ini agar sebelum pada masa itu belum terbentuk Indonesia. Jadi masa itu bagaimana cara pembangunan agar kiranya masyarakat ini tetap memahami Al-Quran, dapat membaca Al-Quran dengan bahasanya, bahasa daerahnya gitu. Tadi pengajarannya di Masjid Batu tadi ya? Belum. Itu masih di Makkah Mukarramah sebelum masih beliau, di Mekah. beliau pulang kan. Jadi di sana terus ada mengkaji masyarakat, murid-murid beliau di Mekah itu kan belajar di Serambi Mekahnya, di sananya di Mekah itu. Jadi tidak lama beliau pulang. Beliau pulang, datanglah itu tadi ke Masjid Batu, ke sini ke masyarakat Teluk Pakedai dengan membawa kitab-kitab beliau, ajaran-ajaran yang sudah dianunya. Terus tidak lama lagi beliau berangkat lagi ke Mekah. Mekah tuh Mukarramah di sana. Lalu keberangkatan beliau itu kan pada masa-masa Republik ini akan dibentuk, Nusantara ini akan membentuk sebuah negara yang namanya Republik Indonesia. Dan itu adalah presiden utamanya yang dipilih secara kita pada masa itu kan Bung Karno ini kan semangat untuk membangun NKRI ini menjadi Republik Indonesia. Jadi di sana Guru Haji Ismail Mundu pada masa itu masih berada di Mekah. Lalu di sana diberikanlah informasi bahwasanya ada presiden Republik Indonesia yang akan datang. Jadi di sana itu para murid memberitahukan kepada beliau agar kiranya Guru Haji Ismail Mundu ini ikut menyambut. Ini dari Mufti Mekah pada masa itu. Dan masa itu masa kerajaan di Saudi Arabia di Mekah Mukarramah. Jadi guru ini diminta untuk menyambut kedatangan Bung Karno datang ke Mekah di sana. Nah, pulang ke sini tahun berapa setelah Indonesia merdeka? Diperkirakan pada tahun ada kita 1904. 1904 itu setelah masa-masa kerajaan masih itu, tapi pada masa itu kan mau Bung Karno sudah mau bentuk itu ya negara kita sebelum NKRI 1945. Ya, jadi setelah merdeka beliau pulang lagi ke sini, ya, Guru Haji Ismail Mundu, lalu Masjid Batu itu menjadi majelis tempat beliau mengajar. Iya, tempat beliau mengajar karena dia kan pernah datang dulu di sini kan. Jadi kembali pulang ya. Kembali pulang untuk mengajar karena tadi ini kan jarak untuk ke Mekah itu kan tidak semudah pesawat. Jadi bisa 2-3 bulan gitu. Seperti itu, makanya murid-murid yang sudah lama belajar ke beliau itu selalu beramanah kepada anak cucunya, khususnya warga masyarakat Kabupaten Kubudaya ini. Apabila ada hajat maka datanglah untuk silaturahim ataupun belajarlah kepada Guru Haji Ismail Mundu ataupun kepada murid-murid beliau. Murid-muridnya beliau, kalaupun sudah beliau meninggal maka berziarahlah untuk mendoakan beliau agar ilmunya menjadi barokah bagi kita semua. Sahabat Gulagung TV, Indonesia ini dibangun dari dunia Islam. Para ulama berjuang menyebarkan agama Islam, melawan penjajah, dan Guru Haji Ismail Mundu adalah orang soleh, salah satunya yang juga ikut membantu berjuang memerdekakan Indonesia. Nah, kepada sahabat Gulagung TV, jika datang ke Kuburaya, silahkan berziarah ke Teluk Pakedai, datang ke Masjid Batu, kemudian singgah berziarah ke makam Guru Haji Ismail Mundu. Terima kasih, Bang Adi. Terima kasih sudah mengantar. Sama-sama, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komentar, share, like, and subscribe.
ibarat